Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat begitu banyak. Nikmat iman, Islam, kesehatan, serta waktu luang merupakan beberapa nikmat yang paling mulia yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah atas berkat petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, Al-Fakir ingin berbagi tentang ibadah lanjutan Ramadan. Yang akan kita bahas adalah beberapa amalan khusus yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Syawal, dan ibadah lain yang sifatnya umum dilakukan di bulan-bulan lainnya setelah bulan Ramadan dan Syawal. Kita masuki ibadah yang pertama yang disyariatkan pada bulan Syawal, yaitu berpuasa sunnah sebanyak 6 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ulama berselisih tentang hukum menggabungkan niat puasa qada Ramadan dengan puasa Syawal. Ya, sebagian mengatakan itu dapat dilakukan karena jika melakukan ibadah yang besar, maka ibadah yang kecil akan otomatis sudah termasuk di dalamnya. Namun sebagian yang lain mengatakan itu tidak dapat digabungkan, karena dalam hadis sendiri Rasulullah memisahkan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal, yang mana jumlahnya yaitu 36 hari jika puasa Ramadan genap, dan 35 hari jika puasa di bulan Ramadan hanya 29 hari. Karena kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Jadi tatkala seseorang berpuasa 36 hari, maka dikalikan 10, maka 360, ya layaknya berpuasa selama setahun penuh. Maka ya sebaiknya puasa sunnah di bulan Syawal dilakukan secara terpisah dari puasa qada Ramadan untuk terbebas dari perselisihan para ulama ini. Kemudian para ulama juga berselisih tentang manakah yang lebih harusnya didahulukan bagi seorang muslim, apakah puasa qada Ramadan dulu atau melakukan puasa sunnah di bulan Syawal. Maka mereka yang berhujjah agar puasa Syawal didahulukan adalah karena waktunya yang terbatas, yaitu hanya di bulan Syawal. Kemudian juga mereka berdalil bahwa
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dapat mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban di tahun depan. Ya, 1 bulan menjelang puasa Ramadan, ya, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah baru mengqadha puasa Ramadan. Ya, mereka dari peristiwa ini mereka menyimpulkan bahwa tidak mengapa untuk menunda qada puasa Ramadan. Namun di sisi lain para ulama mengatakan bahwa ya, puasa Ramadan adalah puasa wajib. Maka tatkala kita belum menunaikan kewajiban, maka kita masih berhutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan dari segala hutang yang lainnya. Kemudian juga kita tidak tahu apakah umur kita masih sampai untuk melakukan qada jika terus ditunda-tunda. Maka sebagai solusi, sebaiknya dahulukanlah puasa qada Ramadan, kemudian lakukanlah puasa sunnah Syawal. Namun jika waktu tidak memungkinkan, misalkan sempit tinggal beberapa hari saja, tidak mengapa sebenarnya melakukan puasa sunnah Syawal terlebih dahulu. Namun jika berbicara tentang afdoliyah, hendaknya kita melakukan puasa qada terlebih dahulu. Dan pahala berpuasa sepanjang tahun ini tidak akan didapat ya sebelum sempurnanya puasa Ramadan dan dilakukannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Jika hanya melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal namun belum melakukan qada, maka ya belum sempurna, belum dapat pahala sebagaimana puasa sepanjang tahun ini. Ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan kedua di bulan Syawal yaitu menikah. An Aisyah qalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni qala wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal. Maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku. Perawi berkata, oleh karena itu Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah yang mampu menikah, maka ya disunnahkan untuk menikah pada bulan Syawal. Namun, jika belum mampu untuk menikah, maka hendaklah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija. wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah, karena itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu menjadi perisai baginya. Ibadah yang ketiga yaitu puasa sunnah. Setelah sebelumnya pada 2 poin yang telah lalu kita bahas ibadah yang disyariatkan secara khusus di bulan Syawal, kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang umum dapat dilakukan sepanjang tahun, yaitu puasa Daud, puasa
sehari, kemudian berbuka sehari, puasa lagi sehari, berbuka lagi sehari. Demikian berseling sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa yang paling afdol. Kemudian puasa Senin dan Kamis, yaitu puasa di saat amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mencintai saat amalnya diangkat, beliau sedang berpuasa. Puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa di tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Yang keempat, sholat sunnah. Ya, hendaknya kita berusaha melakukan sholat sunnah minimal 2 rakaat setiap harinya. Karena sholat sunnah merupakan ibarat penambal bagi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat wajib kita. Di antara sholat sunnah yaitu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat witir serta tahajud. Sholat witir dan tahajud dapat dikerjakan mulai setelah sholat isya hingga sebelum terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Namun, afdolnya dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Khusus untuk tahajud, para ulama mensyaratkan sebelumnya tidur terlebih dahulu. Jadi yang dikatakan sholat tahajud adalah yang jika sebelumnya didahului oleh tidur. Dan jika mulai setelah isya sampai waktu subuh seseorang tidak tidur dan terus melakukan sholat, maka dinamakan qiyamul lail. Lalu sholat isyraq, yaitu sholat yang dikerjakan setelah syuruk sekitar 10-15 menit. Lalu sholat duha, yaitu tatkala matahari mulai meninggi dan terasa panas. Secara khusus kita bahas tentang sholat witir karena sebagian orang mengira sholat witir itu hanya disunahkan saat bulan Ramadan. Padahal tidak. Sholat witir disunahkan untuk dilakukan setiap malam. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, sholat witir termasuk wajib. Kemudian waktu pelaksanaannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu setelah sholat isya hingga sebelum masuknya waktu subuh. Dan ini dijadikan penutup dari sholat-sholat malam. Jika melakukan sholat malam, dan hendaklah dilakukan dengan ganjil. Nah, minimal 1 rakaat jika telah didahului sholat sunnah lain sebelumnya. Jika tidak melakukan sholat sunnah lainnya, maka hendaklah dilakukan 3 rakaat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili masna masna, fa idza khasyiya ahadukumus subuh, shalla rak'atan wahidah, tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuknya waktu subuh, maka hendaklah ia sholat 1 rakaat sebagai witir, penutup bagi sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Muttafaqun alaih. Jadi dibolehkan jika setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, diteruskan dengan witir 1 rakaat, itu boleh. Yang kelima, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin
Qultu inni ajidu quwwatan hatta qala faqra'hu fi sab'in wala tazid ala dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran itu atau khatamkanlah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Maka sahabat berkata, sesungguhnya aku lebih mampu dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu bacalah, khatamkanlah ia dalam waktu 7 hari. Dan janganlah melewati batas itu. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Sebagai hamba yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan, sudah selayaknya kita mencari peluang-peluang syafaat. Selain peluang syafaat dari salawat kepada Rasulullah SAW, juga syafaat Al-Quran, yaitu dengan membacanya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Quran sebagai penolong kita di hari kiamat nanti. Yang keenam, sedekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Maka hendaknya kedermawanan yang telah kita teladani dari Rasulullah di bulan Ramadan diteruskan di bulan-bulan lainnya, tidak hanya berhenti di bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketujuh yaitu menjaga fisik kita, tubuh kita, badan kita. Bagaimana bisa dikatakan ini ibadah? Ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang yang menyalurkan syahwatnya mendapat pahala? Kemudian Rasulullah balik bertanya, bukankah jika dia salurkan pada yang haram dia dapat dosa? Ya, maka demikian, jika sesuatu yang Allah amanahkan berupa indera kita, bagian dari fisik anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk taat, maka mendapat pahala. Ya, yang harus kita jaga adalah mata kita, ya, dari segala hal-hal yang Allah haramkan untuk dipandang. Kemudian telinga kita dari mendengar segala yang diharamkan Allah, mulut kita dari berbicara yang tidak dibenarkan, tangan kita dari mengganggu orang lain atau menulis hal-hal yang dapat menyebabkan orang lain sakit hati. Kemudian perut kita, apa yang kita makan, kemaluan. Demikian juga dengan kaki, kemana kaki kita melangkah. Ya, sebab kelak anggota tubuh ya dapat bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang musuh-musuhnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum
wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Kedelapan, menjaga hati. Yang pertama, riya, yaitu melakukan suatu amal ibadah ingin dilihat, ingin dipuji orang lain. Sebagaimana hadis masyhur, yaitu tentang 3 golongan yang Allah campakkan amalnya dan diperintahkan untuk memasukkan mereka ke neraka, yaitu seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, namun hanya ingin dikatakan ia sebagai mujahid, sebagai pejuang di jalan Allah. Kemudian qari'ul Quran, itu orang yang membaca Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, namun hanya ingin disebut qari atau ingin disebut hafiz. Yang ketiga, itu orang yang menginfakkan hartanya, namun hanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Maka yang ketiga ini celaka karena mereka tidak ikhlas dalam beribadahnya. Ria, ingin mendapat pujian, pandangan dari manusia. Yang kedua, bangga diri, ujub atau takabur. Orang yang paling pertama melakukan ini adalah iblis laknatullah alaih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam, ia membangkang dan karena merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Hendaknya kita berusaha untuk menghindarkan diri dari meneladani perilaku iblis ini. Yang ketiga, dengki. Dengki adalah perasaan tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat. Ini merupakan sesuatu yang buruk karena pada hakikatnya orang yang dengki itu tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menentukan nikmat bagi orang lain, lalu ia tidak setuju, merasa dirinya lebih layak untuk mendapat nikmat. Demikianlah 8 ibadah yang direkomendasikan sebagai lanjutan dari amaliyah Ramadan. Yang pertama yaitu puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari dan menikah. Keduanya mempunyai dalil khusus untuk dilakukan di bulan Syawal. Namun menikah juga termasuk dapat dilakukan di bulan-bulan lainnya seperti puasa sunnah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, menjaga fisik dan menjaga hati. Ibadah-ibadah yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil dari sedemikian banyak ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun 8 poin di atas dipilih hanya sebatas cakupan tema kita, yaitu amal yang disyariatkan di bulan Syawal dan lanjutan di bulan lainnya yang itu bersifat umum, tidak khusus di bulan Muharram saja, bulan Zulhijjah saja. Insyaallah kelak kita akan bahas lebih detail. Namun pada kesempatan ini mungkin cukup demikian dulu yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik
untuk dapat beramal di 11 bulan ini, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang beribadah di bulan Ramadan, namun juga dapat menghidupkan semangat ibadah di bulan-bulan berikutnya, hingga kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapat nikmat kubur, dan kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mendapat nikmat terindah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Fakir berpesan untuk diri sendiri dan ikhwas sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya sebagai manusia biasa mungkin kita akan terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Maka segeralah bertaubat kepada Allah dan jangan berputus asa, meskipun kita lakukan itu secara berulang-ulang, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Demikian, jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan sebarkan video ini ke keluarga Anda, teman-teman Anda, dan share di sosial media Anda. Semoga kita termasuk orang-orang yang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.